Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik ya. Alhamdulillah. Baik, kali ini kita mau lanjutkan lagi materi matematika kelas 4, masih tentang sudut. Namun kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang berhubungan dengan sudut. Sudah siap semuanya? Oke, perhatikan baik-baik ya penjelasannya. Yang pertama, kita mau membahas sudut pada jam. Pada jam itu terdapat sudut-sudut. Nah, kita tahu bahwa satu kali putaran pada jam memiliki besar sudut 360 derajat. Jadi dari angka 12 sampai kembali lagi ke 12 itu adalah satu putaran lingkaran. Jadi besar sudutnya 360 derajat. Nah, untuk mengetahui setiap jamnya berapa besar sudutnya, caranya adalah 360 derajat dibagi 12 sama dengan 30 derajat. Nah, kesimpulannya bahwa setiap jam itu memiliki besar sudut 30 derajat. Nah, selanjutnya kita akan latihan tentang soal yang berhubungan sudut pada jam. Soal yang pertama, berapa besar sudut terkecil yang dibentuk pada jam 4? Nah, gambar untuk pukul 4 adalah sebagai berikut. Perhatikan garis merahnya ya nanti. Pukul 4 itu jarum panjang menunjukkan angka 12 dan jarum pendek menunjukkan angka 4. Perhatikan garis merah melengkung. Jadi dari angka 12 ke angka 1 itu 30 derajat. Kemudian 1 ke 2 itu 30 derajat. Dari 2 ke 3, 30 derajat. Dari 3 ke 4 itu 30 derajat. Jadi diperoleh 30 derajat ditambah 30 derajat ditambah 30 derajat tambah 30 derajat sama dengan 120 derajat. Oke, atau dengan kata lain bahwa terjadi penjumlahan yang berulang. Jadi bisa kita tulis 4 kali 30 derajat sama dengan 120 derajat. Jadi kesimpulannya adalah besar sudut terkecil yang dibentuk pada jam 4 adalah 120 derajat. Soal yang kedua. Berapa besar sudut terkecil yang dibentuk pada jam 4 lebih 30 menit? Nah, gambar jam 4 lebih 30 menit adalah sebagai berikut. Oke, jarum panjang menunjukkan angka 6 dan jarum pendek berada di antara angka 4 dan 5. Perhatikan garis merah melengkung ya. Kita hitung. Untuk 1 jamnya ada 1. Kemudian untuk 30 menitnya itu setengah dari 1 jam atau 60 menit. Jadi diperoleh 30 derajat ditambah setengah dari 30 derajat adalah 15 derajat. Kemudian kita tambahkan diperoleh 45 derajat. Jadi kesimpulannya besar sudut terkecil yang dibentuk pada jam 4.30 menit adalah 45 derajat. Nah, paham untuk materi sudut pada jam? Mudah bukan untuk menghitungnya? Selanjutnya kita akan pelajari tentang sudut pada mata angin. Nah, kita tahu bahwa mata angin mulai dari utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat dan barat laut. Itu terdapat 8 sudut. Nah, untuk menghitung setiap sudut dari arah mata angin itu adalah sebagai berikut. 1 kali putaran pada arah mata angin itu adalah 360 derajat juga. Jadi setiap arah mata angin itu cara mencarinya adalah 360 derajat dibagi 8 sama dengan 45 derajat. Jadi kesimpulannya bahwa setiap arah mata angin dengan arah mata angin yang lain yang berdekatan itu besar sudutnya adalah 45 derajat. Oke, sekarang kita latihan soal-soalnya ya. Soal yang pertama.
Berapa besar sudut antara arah barat dan utara? Nah, coba kalian perhatikan barat dan utara. Oke, kita mau hitung ya. Yang pertama, dari barat ke barat laut. 1. Kemudian dari barat laut ke utara. 2. Jadi 45 derajat ditambah 45 derajat sama dengan 90 derajat. Jadi kesimpulannya adalah besar sudut antara arah barat dan utara adalah 90 derajat. Soal selanjutnya. Soal cerita, saat ini Kia menghadap ke arah timur, kemudian Kia menghadap ke kanan 135 derajat. Ke arah manakah Kia menghadap sekarang? Nah, untuk mata anginnya adalah sebagai berikut. Kia yang pertama menghadap ke arah timur. Perhatikan arah timur. Nah, kemudian Kia menghadap ke kanan sebesar 135 derajat. Kita mulai dari timur sampai tenggara 1, kemudian dari tenggara ke selatan 2, dari selatan ke barat daya 3. Nah, kita tahu bahwa dari timur ke tenggara itu 45 derajat, dari tenggara ke selatan itu 45 derajat, dari selatan ke barat daya itu 45 derajat. Jadi totalnya adalah 135 derajat. Nah, kesimpulannya bahwa sekarang Kia menghadap ke arah barat daya. Oke, paham sampai sini? Alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan untuk materi yang berhubungan dengan sudut atau soal-soal yang berhubungan dengan sudut. Yang pertama, Bunda mempunyai sebuah gambar. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa dia sebenarnya sudut 90 derajat. Kita mau mencari sudut X, ya. Besar sudut X adalah, nah kita tahu bahwa itu adalah sudut siku-siku yang memiliki besar 90 derajat. Nah, cara untuk mencari sudut X adalah sudut X sama dengan 90 derajat dikurangi 70 derajat sama dengan 20 derajat. Nah, kesimpulannya bahwa sudut X itu besarnya adalah 20 derajat. Soal selanjutnya yang masih berhubungan dengan sudut adalah kita mau mencari sudut Z. Nah, ada gambar sebagai berikut. Nah, kita tahu bahwa itu adalah gambar kita mau mencari sudut Z-nya. Ya, sudut Z itu adalah sebuah garis lurus. Kita tahu bahwa garis lurus memiliki besar sudut 180 derajat. Jadi kalau kita mau mencari besar sudut Z, itu caranya 180 derajat dikurangi 40 derajat dikurangi 65 derajat sama dengan 75 derajat. Nah, selanjutnya kita mau mencari besar sudut C dari gambar berikut. Ada sebuah segitiga. Kita tahu bahwa jumlah seluruh sudut pada segitiga besarnya adalah 180 derajat. Di sini diketahui dua sudutnya, yaitu sudut A 99 derajat dan sudut B 44 derajat. Kita mau mencari sudut C. Caranya adalah sebagai berikut. Sudut C itu sama dengan jumlah besar seluruh sudut segitiga 180 kita kurangi dengan 99 derajat dikurangi lagi 44 derajat. Jadi ketemunya adalah sudut C sama dengan 37 derajat. Oke, sampai sini penjelasan Bunda. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.